Saya di sini bersama rekan saya yaitu Dan saya Muhammad Hilmi. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Baik, kami di sini akan memaparkan tugas ilmu kalam yang berjudul Akidah dan Sumber Akidah. Akidah berasal dari kata akoda, artinya ikatan keyakinan yang bersifat meningkat dan harus diyakini oleh hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Akidah menurut Hasan al-Banna yakni ada 4. Yang pertama yaitu ilahiyat. Apa sih ilahiyat? Ilahiyat yakni di makna pembahasannya tentang Allah, seperti wujud Allah, nama-nama Allah, dan juga sifat-sifat Allah. Yang kedua yakni nubuat. Apa sih nubuat? Nubuat yakni membahas tentang Rasulullah, kitab Allah, Nabi Allah, karomah, mukjizat, dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga yakni ruhaniyat. Ruhaniyat yakni pembahasan tentang alam dan metafisika. Contohnya seperti malaikat, jin, roh, iblis, dan lain sebagainya. Samiyat adalah pembahasan yang ada dalam Al-Quran. Contohnya seperti azab kubur, surga, neraka, dan lain sebagainya. Baik, pembahasan yang kedua yakni sumber akidah. Sumber akidah ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, apa saja yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya wajib diimani, diyakini, dan diamalkan. Yang ketiga adalah ciri akidah yang benar dan apa saja sih ciri perusak akidah itu. Yang pertama adalah ciri akidah yang benar yaitu bertauhid, tidak menyembah selain Allah. Bentuk menyembah selain Allah adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Yang kedua, ciri perusak akidah. Yang pertama adalah faktor pendidikan. Dengan lemahnya pendidikan, maka akidah seseorang akan goyah. Karena itu, pendidikan akidah harus diajarkan di usia dini. Yang kedua, faktor ekonomi. Lemahnya ekonomi bisa membuat akidah seseorang menjadi goyah. Contohnya, kemiskinan bisa membuat seseorang berpindah keyakinan. Yang ketiga, faktor politik. Sebelumnya, bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dengan tujuan untuk mengambil kekayaan alam dan menyebarkan agamanya kepada penduduk lokal. Yang keempat, faktor lain yang bisa merusak akidah adalah faktor sosial. Saya ambil contoh bila si A meminta perlindungan pada si B dan si B adalah non-muslim, maka akidah si A akan terpengaruh oleh si B. Baik, yang keempat ialah dalil akidah dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, dalam Quran surat Ali Imran ayat 32 terdapat dalil akidah yang berbunyi, Qul ati'u Allah war Rasul فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ
Dari hadis di atas dijelaskan akidah karena memiliki kalimat perintah untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Allah yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan manusia sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163 terdapat dalil tentang akidah yang berbunyi, Wa ilahukum ilahun wahid La ilaha illa huwar rahmanur rahim. berdasarkan ayat di atas, Al-Quran menjelaskan bahwa Allah itu esa, Allah itu tercipta dan pencipta seluruh alam semesta yang ada di bumi ini, termasuk manusia, jin, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Dan Allah lah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi dan segala apa yang ada di langit dan di alam semesta lainnya. Dan yang kedua adalah akidah dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Al tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa iman itu adalah kamu yang beriman kepada Allah, kamu yang beriman kepada malaikat Allah, kamu yang beriman kepada kitab Allah, kamu yang beriman kepada Rasul Allah, kamu yang beriman kepada hari kiamat, dan kamu yang beriman kepada qada dan qadar. Oke guys, sekian pemaparan video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, Comment and subscribe guys. thanks for watching. Jangan lupa share.